Bab 4698, Menerima Takdir. Aula samping kota Matahari Bulan. Lin Kedong juga memegang perintah pembunuhan di tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Di belakang Lin Kedong ada seorang wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang terurai di bahunya, wajah dingin, dan pedang tersarung di tangan kirinya. Ruoya, 100.000 batu roh abadi, ini adalah sumber daya yang sangat besar. Lin Kedong tidak berbalik, tetapi berbicara kepada wanita di belakangnya dengan suara sedikit bersemangat. Tuanku, sulit untuk mengatakan apakah 10 istana dapat menghasilkan 100.000 batu roh abadi. Selain itu, Kaisar telah memerintahkan agar tidak seorang pun dari kalian diizinkan meninggalkan kota Matahari Bulan lagi. Tangga menuju surga akan segera diturunkan, dan Kaisar ingin kamu bergegas dan bersiap agar kamu dapat merasakan tangga menuju surga. Lin Ruoya berkata dengan suara rendah. Ayah hanya meminta kita untuk bersiap, tetapi dia tidak memberiku sumber daya apapun. Bagaimana aku bisa bersiap? Lin Keting telah dipenjara, tetapi seseorang dapat mengiriminya sumber daya untuk berlatih setiap hari. Ayah terlalu berat sebelah. Lin Kedong mendengus dingin, sangat tidak puas. Tuanku, sumber daya kota Matahari Bulan semakin menipis, dan Kaisar tidak punya pilihan lain, jadi dia meminta Anda untuk bersiap dan menunggu tangga surgawi tiba. Kemudian, Anda harus segera menaiki tangga surgawi untuk mendapatkan pengalaman. Dan perintah pembunuhan dari 10 istana ini mungkin hanya konspirasi. Jika orang-orang di 10 istana tidak dapat membunuh Dev, lalu bagaimana kita bisa menjadi lawannya? Tetapi jika 10 istana dapat membunuh Dev, mengapa mereka harus mengeluarkan 100.000 batu roh abadi? Ini adalah paradoks yang lengkap. Lagi pula, orang-orang di 10 istana semuanya sangat sombong dan tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Jadi, pangeran tertua tidak boleh tergoda. Lin Ruoya membujuk Lin Kedong dan menganalisis pro dan kontra dari perintah pembunuhan untuknya. Aku tidak peduli apakah Istana 10 memiliki kredibilitas atau tidak, tetapi jika aku membunuh Dev, dan orang-orang Istana 10 tidak berani memberiku batu abadi, maka aku akan memimpin para penjaga kota Matahari Bulan dan meratakan 10 istana. Istana dalam satu gerakan. Jangan lupa, token komando Garda Kekaisaran ada di tanganku. Ayahku memberiku komando Garda Kekaisaran. 100.000 batu roh abadi sudah cukup bagiku untuk menerobos alam abadi dan menjadi yang terkuat di antara para pangeran. Ada kilatan keserakahan di mata Lin Kedong. Meskipun dia adalah pangeran tertua, bakatnya tidak terlalu kuat, jadi dia saat ini hanya memiliki kekuatan alam Mahayana tingkat ke-9, dan dia telah berusaha selama bertahun-tahun untuk menerobos ke alam abadi. Di antara banyak pangeran mereka, beberapa telah menerobos ke alam transformasi abadi, terutama pangeran keempat Lin Kevan, yang telah berada di alam transformasi abadi selama bertahun-tahun. Hubungan mereka berdua tidak pernah baik. Meskipun Lin Kedong, sebagai pangeran tertua, dapat menggunakan status saudaranya untuk menindas orang lain, kekuatannya tidak sebaik pihak lain, jadi Lin Kevan memandang rendah dirinya. Ini adalah simpul di hati Lin Kedong, jadi dia selalu ingin melampaui Lin Kevan. Namun, semakin dia cemas, semakin sulit baginya untuk menerobos ke alam transformasi abadi. Untuk mencapai tingkat alam ini, seseorang membutuhkan bakat, kekuatan dan kesempatan, yang mana semuanya tidak boleh hilang. Pangeran Agung, kamu. Jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Aku harus membunuh Dev dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi ini. Jika kamu bersedia ikut denganku, ikutlah denganku. Jika kamu tidak bersedia ikut denganku, tinggallah di kota ini, tetapi kamu tidak boleh memberi tahu ayahmu. Lin Kedong mengancam Lin Ruoya. Saya bersedia mengikutinya. Melihat ini, Lin Ruoya hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa daya. Sebagai pelayan pribadi Lin Kedong, bagaimana mungkin dia tidak mengikuti Lin Kedong? Benar sekali. Saat aku mewarisi tahta, aku akan menjadikanmu selirku. Aku juga akan membiarkanmu memiliki identitasmu sendiri dan kau tidak perlu menjadi pembantu lagi. Lin Kedong meraih tangan Lin Ruoya dan mulai meraba-raba. Lin Ruoya memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia membiarkan Lin Kedong bergerak di tubuhnya, dan akhirnya menekannya di bawahnya. Dia tidak punya pilihan lain, karena dia berasal dari cabang keluarga Lin. Orang-orang seperti mereka yang berasal dari cabang keluarga Lin hanya bisa melayani sebagai pelayan dekat keluarga kerajaan. Bab 4699, Analisis. Di dalam gerbang Liangyi, leluhur pola ilahi dan iblis Ares sedang bermain catur. Ada juga perintah pembunuhan dari 10 pengadilan keadilan yang diletakkan di depan mereka. Saudaraku, bagaimana mungkin Dev menyinggung orang-orang di kuil dalam waktu yang singkat? Dan dia bahkan meminta 10 istana untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Setan itu bertanya setelah meletakkan bidak catur. Tidakkah kau menyadari bahwa ada gerakan abnormal di formasi langit dan bumi? Satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah bocah Dev. Dan dilihat dari waktunya, tangga menuju surga akan segera muncul, dan dunia surga dan manusia akan kembali kacau. Jika 10 istana mengeluarkan perintah pembunuhan saat ini, kekacauan akan semakin parah. Terlebih lagi, orang-orang di kuil itu sangat arogan. Bagaimana mungkin mereka membayar untuk menyelesaikan sesuatu? Kali ini, perintah pembunuhan itu jelas-jelas berbau konspirasi. Nenek moyang pola ilahi tersenyum sedikit dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan?"
Bukankah kita harus menolong anak itu? Tanya Zenmo. Tolong, bagaimana aku bisa membantu? Alam kita sedang tertindas, bagaimana kita bisa membantunya? Nenek moyang pola ilahi bertanya. Para iblis susunan itu tetap diam. Ini bukan surga, kekuatan mereka ditekan. Bukan saja mereka tidak mampu meningkatkan kekuatan mereka selama bertahun-tahun, tetapi kekuatan mereka telah menurun dari tahun ke tahun. Bahkan jika mereka ingin membantu sekarang, mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Biarkan saja anak itu menentukan nasibnya sendiri, jangan risaukan itu. Leluhur pola ilahi juga meletakkan bidak catur, lalu berkata, sekarang giliranmu. Kedua pria itu mulai bermain catur dan tidak lagi memperhatikan perintah pembunuhan. Dan banyak kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia juga telah menerima perintah pembunuhan ini pada saat ini. Meskipun beberapa orang meragukan perintah pembunuhan ini, godaan 100.000 batu peri masih membuat banyak orang tergoda. Namun, Dev tidak tahu tentang perintah pembunuhan 10 istana, dan para kultivator biasa di alam surgawi tidak dapat menerima perintah pembunuhan ini sama sekali. Saudara Chen, selamat. Yunli masuk ke kamar Dev dan berkata sambil tersenyum. Sejak jiwa Yunli terputus, dia semakin banyak tersenyum. Dia akhirnya lolos dari kendali kuil. Saya akhirnya bisa berlari bebas dan bersama orang-orang yang saya sayangi. Saudara Yun, apa yang perlu diberi selamat? Dev menatap Yunli dengan heran. Dia tidak mengerti kabar baik apa yang dia miliki. Anda akan tahu begitu Anda melihatnya. Setelah berkata demikian, Yunli membentangkan selembar kertas putih di depan Dev. Ketika Dev melihat konten di atas, dia tertegun dan mengerutkan kening. Ini perintah dari 10 istana untuk bunuh diri. 100.000 batu roh abadi. Kalian, 10 istana, terlalu murah hati. Apakah aku layak mendapatkan 100.000 batu roh abadi? Dev bertanya pada Yunli. Tentu saja kamu tidak layak. Bahkan jika kamu layak, kami di 10 istana tidak akan menghabiskan 100.000 batu roh abadi untuk memburumu. Jangan lupa bahwa kita, klan dewa, adalah ras yang unggul. Bagaimana mungkin kita bisa menggunakan cara seperti itu? Yunli tertawa. Bukankah ini perintah pembunuhan dari 10 pengadilan keadilanmu? Dev bertanya dengan heran. Ya, tetapi saya yakin ini bukan perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh ayah saya. Tidak mungkin dia bisa mengeluarkan 100.000 batu roh abadi. Ini pasti dikirim oleh orang lain. Kata Yunli. Yang lain, apakah ada orang di 10 istanamu yang memiliki kekuatan sebesar itu selain ayahmu? Dev sangat bingung. Bukankah hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh 10 master istana? Kekuatan ayahku tidak sebesar yang kau kira, kalau tidak, aku tidak akan dipenjara di 10 istana selama ratusan tahun. Ayahku pasti melihat lampu jiwaku padam dan secara keliru mengira aku telah dibunuh olehmu, jadi dia mengirim orang untuk membalas dendam. Dan perintah pembunuhan ini pasti dikeluarkan oleh orang yang diutus. Yunli menganalisis. Lalu apakah kamu tahu siapa yang akan dikirim? Tanya Dev. Jika tebakanku benar, orang yang dikirim itu pasti Huo Qing, karena hanya dia yang berani melakukan hal seperti itu. Saat Yunli menyebut Huo Qing, matanya jelas dipenuhi dengan permusuhan. Bab 4700, Gulungan Ilahi Pemurnian Tubuh. Huo Qing. Seberapa kuat orang ini? Dev harus terlebih dahulu mengetahui apa kekuatannya. Jika pihak lain adalah seorang kultivator di alam transformasi abadi, maka Dev harus menemukan cara untuk bersembunyi. Kekuatannya sebanding denganku, tetapi orang ini sangat licik dan memiliki kepribadian yang sangat gelap. Dia pasti mengeluarkan perintah pembunuhan ini untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ketika saatnya tiba, banyak kultivator akan melihat perintah pembunuhan dan pasti akan datang untuk membunuhmu demi 100.000 batu roh abadi. Dengan begitu, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Setelah membunuhmu, aku pasti akan pergi ke Istana 10 untuk mengambil hadiahnya. Saat itu, ayahku tidak akan bisa mengeluarkan 100.000 batu roh abadi. Jika ini terjadi, ayahku akan dianggap tidak memiliki integritas sama sekali, dan Huo Qing akan mencapai tujuannya untuk membuat ayahku jijik. Yunli memiliki pendapat yang sangat buruk tentang Huo Qing. Dia hanya berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Tidak bisakah kau menghancurkannya atau mengusirnya dari 10 istana? Seorang kultivator sekecil itu berani menantang Master Istana. Tampaknya kau, 10 istana, tidak sebagus itu. Dev mendengarkan perkataan Yunli dan tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang kultivator Mahayana berani menentang Master Istana? Hei, kamu tidak tahu bahwa Huo Qing memiliki seseorang di belakangnya. Datang ke istana ke-10ku hanyalah sebuah transisi. Yunli menghela nafas dan berkata. Seorang saudara. Dev tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah menyangka bahwa di tempat seperti alam surga, akan ada fenomena seperti orang-orang yang memiliki koneksi. Anda harus tahu bahwa hal semacam ini sangat umum di dunia sekuler. Departemen mana yang tidak memiliki orang-orang yang memiliki koneksi? Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku tidak bisa muncul sebelum tangga itu muncul, jadi tidak mungkin aku bisa membantumu. Yunli bertanya pada Dev. Jika musuh datang, kami akan menghentikannya, jika air datang, kami akan menutupnya dengan tanah. Karena seseorang ingin mati, saya akan membantunya.
Di mata saya, tidak ada yang namanya saudara. Dev berkata dengan tenang. Jika Huo Qing berani datang, aku harap kamu bisa membunuhnya untuk mencegahnya menimbulkan masalah bagi ayahku. Yun Li berkata pada Dev. Apakah kamu memohon padaku? Dev tersenyum. Kurasa begitu. Aku tahu aturanmu. Aku bisa memberimu sesuatu. Setelah Yun Li selesai berbicara, dia benar-benar mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Dev. Apa ini? Aku tidak menginginkan baju besi berharga itu. Tidak ada gunanya bagiku. Dev mengambil gulungan itu dan bertanya. Ini adalah gulungan pemurnian tubuh klan dewa kami. Klan dewa kami selalu berbeda dari manusia biasa. Tentu saja, tubuh fisik kami tidak bisa serapuh manusia biasa, jadi klan dewa kami selalu memurnikan tubuh kami. Meskipun alammu meningkat sangat cepat dan kau dapat melawan lawan dengan level yang lebih tinggi, kau juga memiliki kelemahan. Kecepatan pemurnian tubuh fisikmu tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan kultivasimu. Kau harus tahu bahwa seiring dengan peningkatan wilayahmu, banyak teknik akan membutuhkan tubuh yang kuat untuk mendukungnya. Semakin kuat tubuh, semakin kuat pula tekniknya. Jadi kamu memiliki gulungan pemurnian tubuh dewa kami, mungkin itu bisa membantu kamu. Yun Li berkata pada Dev. Dev mengangguk. Dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Yun Li masuk akal. Faktanya, Dev juga bisa merasakan bahwa kecepatan tempering tubuhnya terlalu lambat. Kau memberiku hal-hal yang dibudidayakan para dewa. Bukankah itu pengkhianatan terhadap para dewa? Dev bertanya. Aku bukan lagi anggota klan dewa, jadi bagaimana aku bisa dianggap pengkhianat? Yun Li tersenyum. Sebenarnya, aku juga tahu bahwa klan dewa yang kita sebut sendiri sebenarnya hanyalah ras manusia. Tidak ada yang namanya klan dewa di dunia. Dev menatap Yun Li dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa pikiran Yun Li begitu jernih. Ketika dia membuka gulungan itu, tiba-tiba cahaya putih masuk di antara alis Dev. Boom! Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri lautan kesadaran Dev. Gulungan pemurnian tubuh dewa para dewa memang luar biasa. Gulungan ini berkali-kali lebih kuat daripada teknik pemurnian tubuh dari klan pemurnian tubuh kuno. Bab 4701, Tempering Tubuh Kesengsaraan Guntur. Tetapi Dev juga tahu bahwa semakin kuat teknik pemurnian tubuh, semakin parah rasa sakit yang akan ia tanggung saat memurnikan tubuhnya. Pemurnian tubuh terlalu sulit, dan juga membutuhkan banyak sumber daya, yang telah menyebabkan banyak kultivator menyerah pada pemurnian tubuh dan langsung berlatih alam seni bela diri. Setuju, kalau aku lihat Huo Qing, aku akan membunuhnya. Dev tersenyum sedikit dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Sebaiknya kau cari tempat yang cocok untuk latihan tubuh. Dengan kekuatan dinasti Xiao, aku khawatir akan sulit menemukan tempat yang cocok untuk latihan tubuh. Yun Li berkata pada Dev. Karena pemurnian tubuh berbeda dengan jenis kultivasi lainnya, seseorang harus mengandalkan serangan eksternal untuk melembutkan tubuhnya sendiri. Jika seseorang berlatih di balik pintu tertutup, tidak ada cara untuk menempa tubuh. Inilah sebabnya mengapa sangat sedikit orang yang menempa tubuh mereka. Itu terlalu merepotkan, dan tidak ada tempat yang cocok. Saudara Yun, jangan khawatir tentang mencari tempat. Dev menangkupkan kedua tangannya. Setelah mengantar Yun Li pergi, Dev segera menemukan Xiao Yuanshan. Dia ingin bertanya apakah ada tempat di dinasti Xiao di mana dia bisa menempa tubuhnya. Begitu Dev keluar, dia melihat Ji Yun dan adik perempuannya yang termuda saling berciuman dan berpelukan. Hubungan antara keduanya memanas dengan cepat dalam beberapa hari terakhir. Dari sudut pandang Dev, mereka berdua mungkin telah berlatih kultivasi ganda. Tuan Dev. Melihat Dev, Ji Yun bergegas menyambutnya. Ji Yun, meskipun kamu memiliki tempat yang lembut, jangan lupa untuk berlatih. Jika kamu masih ingin mengikutiku, kamu harus mempercepat peningkatan kultivasimu. Dev berkata pada Ji Yun. Kekuatan Dev semakin kuat dan kuat. Jika kekuatan Ji Yun tidak meningkat dan tetap pada level yang sama, kesenjangan di antara mereka akan semakin besar. Pada saat itu, Dev tidak akan mampu memimpin Ji Yun. Sekarang musuh yang dihadapi Dev semakin kuat dan kuat. Hampir semuanya berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, dan bahkan ada kultivator di alam transformasi abadi. Menghadapi musuh seperti itu, jika kekuatan Ji Yun tidak meningkat, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Tuan Dev mengajari saya bahwa saya akan memanfaatkan waktu untuk berlatih. Ji Yun mengangguk dan berkata. Dev tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mencari Xiao Yuanshan. Ketika Xiao Yuanshan mendengar tujuan kunjungan Dev, dia langsung tampak malu. Tuan Dev, meskipun wilayah dinasti Xiao kita luas, tidak banyak tempat untuk menempa tubuh. Ada beberapa tempat kecil yang sama sekali tidak cocok untuk Tuan Dev. Lagi pula, serangan tanpa rasa sakit seperti itu tidak ada gunanya untuk menenangkan tubuh. Xiao Yuanshan berkata dengan sangat malu. Jangan khawatir, Kaisar Xiao. Tidak ada apapun di dinasti Xiao. Aku akan mencarinya di tempat lain. Dev tersenyum sedikit dan berkata. Itulah satu-satunya cara. Namun, seharusnya tidak banyak tempat di seluruh alam surgawi tempat seseorang dapat menempa tubuh. Saat ini, jumlah pembudidaya penempat tubuh terlalu sedikit. Kata Xiao Yuanshan. Ayah,
Aku punya cara untuk membuat tempat bagi Tuan Dev untuk menempa tubuhnya. Pada saat ini, Xiao Feng masuk dengan cepat. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Xiao Yuanshan. Tuan Dev, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang penempaan tubuh melalui kesengsaraan guntur. Xiao Feng bertanya. Tentu saja akan lebih baik untuk menempa tubuhku melalui kesengsaraan guntur, tetapi sangat sulit bagiku untuk meningkatkan alamku sekali. Aku tidak bisa menunggu sampai aku meningkatkan alamku dan melewati kesengsaraan sebelum menempa tubuhku, kan? Dev berkata dengan sedikit kebingungan. Tentu saja tidak. Tuan Dev tidak perlu meningkatkan wilayah kekuasaannya. Kami memiliki banyak kultivator di dinasti Xiao. Kami hanya perlu menemukan beberapa kultivator yang akan menerobos dan mengumpulkan mereka bersama-sama. Dengan begitu, dunia pasti akan menjadi lebih baik. Berubah drastis dan guntur akan menggelegar. Tuan Dev, yang perlu Anda lakukan hanyalah berdiri di tengah-tengah kesengsaraan petir ini dan biarkan mereka menempa tubuh Anda, benarkan? Xiao Feng mengikuti Dev untuk menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Mengapa dia tidak memikirkan hal ini? Xiao Yuanshan juga tercerahkan dan memuji berulang kali, ini ide yang bagus, ide yang bagus. Fenger, segera pergi cari para kultivator yang akan menerobos, kumpulkan mereka, dan ciptakan kondisi bagi Tuan Dev untuk menempa tubuhnya dengan kesengsaraan guntur. Xiao Yuanshan memberi perintah pada Xiao Feng mengangguk dan segera melakukannya. Bersambung.